Media audio ini akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 3 semester 2 dengan SK2 mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan petunjuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan atau saran. Dengan KD 2.1 menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan materi pengalaman pribadi berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu pengalaman? Pengalaman adalah kejadian atau peristiwa yang pernah kalian alami. Contohnya, mendapat hadiah saat ulang tahun, pergi liburan ke rumah nenek, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh cerita pengalaman pribadi yang berjudul Lani Si Gamers. Siang itu, aku buru-buru pulang ke rumah untuk segera mengecas HP yang mati. Karena selama di sekolah, aku menggunakannya untuk bermain game. Waktu pulang pun tiba. Suara bel sekolah terdengar dengan jelas. Bergegas aku meraih tangan ibu guru untuk segera berlari keluar. Setibanya di rumah, tanpa mengucapkan salam, aku langsung berlari ke kamar untuk mencari charger HP. Aku melempar tas, membuka sepatu dengan kaki, dan meletakkannya di sembarang tempat, hingga kamarku nampak berantakan karena ulahku. Aku pun tidak berganti baju, tetap menggunakan seragam sekolah. Sepintas aku melihat ibu hanya menggelengkan kepala, ketika aku melempar tas dan sepatu di sembarang tempat. Setelah itu, ibu memanggilku untuk makan di ruang makan. Lani, ayo makan. Sudah waktunya makan siang. Suara ibu sangat terdengar jelas, namun aku hanya menjawab, "Iya," dengan nada lirih. Ibu kembali memanggilku dengan nada panjang. Lani, ayo makan. Aku hanya bilang iya dan masih memainkan HP yang sedang dicas. Ibuku kemudian memanggilku lagi untuk yang ketiga kalinya. Lani, cepat turun. Waktunya makan. Ibu sudah memanggilku dengan nada yang tinggi. Kemudian aku segera bergegas turun dengan membawa HP yang sudah mulai terisi dayanya. Aku pun berjalan menuju meja makan sambil asik bermain game. Setelah beberapa langkah, aku tersandung kaki meja yang di atasnya ada vas bunga besar. Aku terjatuh dan HP-ku terlempar. Vas bunga pun jatuh dan pecah berkeping-keping. Kemudian ibu memarahiku. Lihat apa yang kamu perbuat. Jangan hanya HP yang dilihat dan sibuk bermain game. Kalau dipanggil orang tua itu langsung datang menghampiri. Aku pun menjawab, Maafkan Lani, Ibu. Lani tidak sengaja. Ya sudah, ibu maafkan. Sekarang kita bersihkan vas bunga itu bersama-sama. Setelah selesai, kita makan bersama. Iya, Ibu. Jangan diulangi lagi ya. aku dan ibu kemudian membersihkannya bersama. Keesokan harinya, aku lupa akan janji yang kuucapkan pada ibu. Bangun tidur langsung mencari HP dan bermain game. Tidak ingat waktu mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah pun telat. Ibu memanggil-manggil, akan tetapi aku tidak mendengarkan dan hanya fokus pada game di HP. Setelah jam menunjukkan pukul 06.45, ibu datang ke kamar. Dengan harapan aku sudah berpenampilan rapi untuk berangkat ke sekolah. Namun, aku masih sibuk dengan HP. Ibu mulai marah dan menyuruhku untuk segera bersiap-siap berangkat ke sekolah. Tibanya di sekolah, jam sudah menunjukkan pukul 7:10. Aku datang terlambat ke sekolah. Gerbang sekolah pun sudah terkunci. Aku berteriak memanggil satpam sekolah. Pak Satpam, tolong bukakan pintu gerbang. Kemudian Pak Satpam pun membukakan gerbang sembari berkata, "Makanya kalau berangkat sekolah yang pagi." ucapnya. Aku mengucapkan terima kasih sambil berlari menuju kelas. Tidak ada satupun anak yang berkeliaran di luar kelas. Setibanya di kelas, proses belajar mengajar pun sudah dimulai. Perlahan aku masuk kelas dengan nafas yang terhengal, sambil mengucapkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jawab ibu guru dan teman satu kelas. Kamu kenapa kok sering datang terlambat? Cari monster itu, Bu. Apa benar Lani yang dikatakan teman-temanmu? Tidak, Bu. Tadi saya datang terlambat karena tadi malam saya mengerjakan PR hingga larut malam. Jadinya saya bangun kesiangan. Kamu sebagai pelajar seharusnya pandai-pandai dalam bagi waktu. Waktu untuk belajar, membantu orang tua, bermain, mengaji, dan waktu untuk istirahat. Lain kali jangan telat lagi datang ke sekolahnya. Ibu harap ini adalah kesalahanmu yang terakhir ya untuk datang terlambat ke sekolah. Baik, Bu. Sekarang silakan duduk di tempatmu untuk melanjutkan belajar bersama teman-temanmu. Setelah bel berbunyi, aku langsung bergegas pulang ke rumah. Biasanya perjalanan dari sekolah ke rumah mencapai waktu 20 menit. Karena terburu-buru, aku tiba di rumah hanya membutuhkan waktu 12 menit. Sesampainya di rumah, aku langsung menghampiri ibu untuk meminta maaf atas semua perbuatan dan tingkah lakuku selama ini yang kurang sopan. Tidak bisa membagi waktu antara belajar dengan bermain. Ibu, maafkan atas semua kelakuan Lani selama ini. Karena tidak bisa membagi waktu dengan baik. Lani hanya sibuk dengan HP dan bermain game saja. Iya, Ibu maafkan, Nak. Asalkan kamu memang benar-benar sadar, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ibu bersikap seperti ini semata-mata karena Ibu sayang sama kamu, Nak. Masa depanmu masih panjang. Ibu berharap kamu dapat merubah kebiasaan burukmu, dapat mengatur waktu lebih baik lagi, karena apapun bisa kita lakukan dengan terbiasa. Iya, Ibu. Lani berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nasihat ibu. Semenjak kejadian itu, aku belajar untuk membagi waktu antara belajar, bermain, dan membantu orang tua, serta beristirahat. Nah, setelah mendengar cerita tadi, cobalah jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, siapa sajakah tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Nomor 2, amanat apakah yang bisa diambil dari cerita tersebut? Nomor 3, bagaimanakah sikap Lani sebelum berubah? Apakah patut untuk dicontoh? Nomor 4, dari cerita yang sudah disampaikan, pesan apa yang dapat kalian terima? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, suara. Suara merupakan modal utama dalam bercerita. Usahakan suaramu disesuaikan dengan pendengar dan ruangan yang ada. Yang kedua, pelafalan dan artikulasi. Pelafalan setiap kata harus tepat dengan artikulasi yang sesuai, sehingga cerita dapat ditangkap dengan jelas oleh pendengar. Yang ketiga, intonasi. Gunakan intonasi yang menarik. Sesekali, berikan penekanan pada kata-kata tertentu. Saat ada pendengar yang terlihat bosan, gaduh, atau mengantuk. Yang keempat, gerakan dan mimik. Gerakan dan ekspresi muka yang sesuai dengan apa yang diceritakan membuat cerita terasa lebih menarik dan dapat mendukung penyampaian cerita. Nah, itu tadi merupakan cara-cara menceritakan pengalaman pribadi dengan baik dan benar. Semoga pembelajaran tadi menjadi pelajaran yang bermanfaat. Sampai jumpa di audio yang berikutnya ya.